Hadirin, dalam hikmah Warithul Adat ini saya ingin membawa sedikit siapa sih orang yang diterima doanya dan bagaimana dan berapa biji syarat diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah sholat mungkin sudah umum, insya Allah nggak terlalu banyak. Tapi saya sedikit ingin membawa resep dan untuk merenung. Apakah kita sudah termasuk ijabah doa atau yang tertolak? 10 macam dalam satu keterangan manusia yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau diijabah. Kalau diterima dengan ijabah lain ya. Kalau diijabah berarti diberikan, diterima baru daftar. Diterima daftaran kamu, kalau soal kerjanya ya bagaimana nanti begitu. Jadi yang diijabah ini yang saya ceritakan yang diijabah doa oleh Allah. Siapa sih yang 10 orang ini? Yang pertama, yang 10 orang ini adalah pimpinan yang adil. Pimpinan adil, kalau di pemerintahan dia menerima tugas dari pemerintahan tapi bijaksana menyampaikan kepada umat dan bisa menimbang rasa. Itu namanya adil. Pimpinan yang adil tidak cukup hanya memerintahkan tapi mencontoh, paling tidak mengomando dan menghadiri. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Pertama, yad'una ilal khair. Harus ada di sekitar kamu salah seorang yang mau membawa dan mengajak kepada kebaikan. Artinya mengajak kan berarti bareng-bareng nyontohin. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan harus ada yang mau memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Kakarek itu pimpinan adil. Tadi sebut adil, giliran piduitan semangat, giliran kemungkaran diantep, teu adil baluran gitu. Giliran PBB mah terus ditagihan, giliran pemabok diantep, teu adil ta pimpinan. Kan bae aya lurah hade ge sabodo teh. Yang meukeun nyaritakeun hukum, bisi kitu kudu dirobah ka lurah. Bisi perlu bantuan, kudu dibantu ku matarul iman. Sebab ciri hayang bagjani tempat humul muflihun, akan kedatangan kebahagiaan, ketentraman, keayaman, ketenangan di suatu tempat jika ada seorang pimpinan bersyarat berakhlak 3 macam. Yang pertama, yad'una ilal khair. Dia selalu mencontoh, mengajak dan selalu memonopoli di jalan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan berani menghancurkan kemungkaran. Idza ara'a ahadakumul munkaran falyughayyir bi yadihi. Jika kamu melihat di antara kamu kemungkaran, hancurkan kedua tangan anjir. Ayat ada yang menafsirkan kedua tangan ditenggelam, dipaehan bisa. Ada juga yang menafsirkan kedua tangan itu bagian pemerintah. Pak ilamnya seperti pabilisan. Jika kamu temampu kedua tangan kamu dengan hak kamu, jabatan kamu, pabilisani dengan lisan berarti bagian kiai. Pak ilamnya seperti pabilisani. Jika kamu lihat kemungkaran, tidak pantas kalau saya jorok sama-sama rakyat yang mabok pejabat. Pabi kolbi doakan sing buru-buru modar tidak insafmah. Sabios. Itu karek disebut adil. Itu bisa disebut adil, pembangunan terus diperjaga, kemungkaran diantep, tidak. La yadkhulunal jannah. Ingat palurah kata Nabi. La yadkhulunal jannah. Ingat pimpinan Darul Iman. La yadkhulunal jannah. Ingat tokoh-tokoh masyarakat. Pimpinan umat, panitia, tertutup lawang surga. Pertama, al-musyriku billah, orang yang musyrik terhadap Allah. Yang kedua, uququl walidain, anu mere nyeri ka indung bapak, menyakiti ibu dan bapaknya. Itu tertutup lawang surga. Yang ketiga, dayus ngantep kemungkaran, tertutup. Misalnya di rumah tangga kita ini punya pembantu, kerjanya hebat, taat, jujur. Kita tahu pembantu ini tidak mau sholat, padahal agama Islam. Besok nanti dihisab oleh Allah,
dunungan tidak akan masuk surga sebelum dituntut oleh pembantu yang tidak mau sholat. Sebab dayus dia ngantap. Begitu masuk akibat amalnya datang yang menagih akibat orang yang tidak mau sholat, akhirnya ngajedag teusuk karena keadaan terjadi lesep karena lebat karena kabungahan surga Allah. Kakarek lamun bisa memenuhi seorang pimpinan, baik pimpinan itu di rumah tangga, pimpinan di mushola, pimpinan di kelurahan, pimpinan di RT, sadayana anu mimpin engke bakal ditanyakeun kumaha cara mimpin anjeun, apakah termasuk pimpinan anu adil atau pimpinan seperti mau mimpin me, mau pimpinan mau mimpin me kumaha mau mimpin me kumaha kira-kira. Sebab ada satu keterangan, apabila tidak memakai ilmu ulama, tidak memakai aturan ijma qiyas ulama, atau pokoknya memakai agama, begitu memakai ilmu ulama, anu sumberna Quran hadis, bakal terjadi di suatu daerah akan terjadi satu pimpinan yang pimpinan itu seperti kambing dipimpin oleh mau. Kambing dipimpin mau, kebayangin ya. Giliran digiring-giring, diasuh, giliran lapar siapa yang dimakan? Begitulah manusia kalau sudah jauh dari agama Allah, jauh dari tauhid Allah, dia menganggap sampai-sampai terjadi 4 kali 4 salah kalau disebut 8. 4 kali 4 berapa? 4 kali 2 berapa? 4 kali 2? 8. Itu dengan terborosotnya dari keimanan 4 kali 2 bukan seberapa? Bukan 8. Orang ngalira Bapak. Itu jawaban wajah lepas dari situ. Jawaban manusia yang lepas dari keimanan bertauhid terhadap Allah, cukup jawabannya Bapak tahu sendiri lah. Bukan 4 kali 4 jadi genep belas. Jangan serangan Bapak lah, beres. Soal haram nomor 17. Soal Allah lain nomor 11. Yang penting beteng sebet. Itu akibat lolos tina keimanan, yaitu guru pimpinan anu teu adil. Nah, yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala pimpinan seperti yang digambarkan oleh Quran tadi, insya Allah apabila dia berdoa lalu disakiti oleh jawabannya, ya Allah ya Rabbi, si pimpinan berdoa. Kami ditugaskan untuk memimpin mereka tapi dia bantangona kurang ajar teu aran kaparang. Nyanggakeun Gusti insyaallah eta jelema anu dipimpin ku lurah bakal macam-macam. Satu saat aya pangabutuhna kadang ditangkap polisi ku masalah sedikit lurah teu terjun kadang-kadang rek wae teh apa di dene ge Badung tadu tah leuwih teh asup penjara. Kudu bogana ada sukeuna. Hartos. Jadi pimpinan yang adil yang sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana cara memimpin, doanya itu sangat diijabah. Enggak boleh pimpinan itu disakiti. Kalau disakiti, yang menugaskan yang akan melaknat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang puasa. Saum. Maka di sini ada ajaran saum 3 hari yang pertama, ada yang 10, ada yang 40. Di mana dasarnya? Kata Imam Ghazali, jika kamu ingin membendung utak-atiknya setan untuk menggugurkan iman kita, maka kamu harus bendung yang pertama zikrullah. Maka yang pertama diberikan ajaran untuk diwirid. Yang kedua saum 3 hari. Tong waka nyaho eta mah rahasia kunaon make 3 poe. Geus lah. Nu penting mah Allah resep kana witir 3 poe tah sakitu. Kunaon make poe rebo? Geus asup heula dari iman hayang nyaho mah. Tapakuraneun eta. Yang ketiga, yakinkan si iblis anu caricing dina isim dina keris musuh surotan. Itu adalah membendung iblis sehingga tidak ada daya untuk menghancurkan keimanan manusia yang sedang beriman.
Kalau sekarang kesenangan iblis, kadang-kadang kita bermohon kepada Allah dengan wasilah senang karena batu lah, batu ali, batu virus, merah dalima, batu jamrut. Ngajak hayang hade ayeuna cemerut eta jamrut ngaranna. Teu hasil. Hadirin kaum muslimin wal muslimat. Jadi yang saum itu Allah mengijabah kepada doanya. Tapi yang pertama tergantung kepada dirinya musyrik atau tidak. Yang saum kalau yang tidak musyrik doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sumber tetap manusia yang melaksanakan ini semua yang tidak musyrik. Kita lanjutkan yang ketiga, manusia yang diijabah doanya itu adalah manusia yang suka dan merasakan kewajiban, yaitu melaksanakan sunat tahajud di malam hari. Mudah mah merasa kewajiban. Kalau lagi butuh doang mah tahajud teh nyauteuing begitu mah. Susah, bunga, tahajud merasa kewajiban. Untuk hukuman wajib tapi merasa kewajiban. Ada satu keterangan Imam Ghazali gara-gara tinggalin tahajud, pada satu malam ketinggalan tahajud, itu Imam Ghazali ngerasa rugi, rasa dilaknat oleh Allah dari waktu kesiangan subuh sampai ketemu waktu tahajud, nangis tidak berhenti-berhenti. Kalau kita tahajud belang betok, tenang sajalah, Allah tetap sadar. Allahu Akbar. Orang yang melaksanakan tahajud yang merasa kewajiban, janji Allah maqamah mahmudah. Allah akan angkat harkat derajatnya. Allah akan angkat harkat derajatnya manusia yang suka tahajud, yang merasa kewajiban tahajud, walau kan tahajudnya hanya 2 rakaat. Alhamdulillah, ajaran kita itu paling pokok, wiridan ini setelah melaksanakan tahajud. Ini nggak keluar tanggung jawab, siapa yang menyalahkan dalam iman. Semua ada dasarnya. Jadi orang yang tahajud ini maqamah mahmudah, Allah akan mengangkat harkat derajatnya. Maka orang yang gemar, yang merasa kewajiban sehingga merasa rugi kalau ketinggalan dan merasa dilaknat, merasa dibenci Allah jika tidak mampu melaksanakan tahajud. Nah, orang seperti inilah Allah mengijabah doanya. Yuk kita raba, apakah kita ini yang sudah sedemikian rupa atau siapa? Kalau ini ciri-ciri yang 10 ini sudah kita bandai, insya Allah cek bahasa Tasikmalaya mah cadu kudu malaran. Cadu menangkah susah. Kasabari cibetanya. Keempat, kembali manusia yang tidak musyrik. Sudah tidak musyrik dan menjalankan ibadah, didolim orang. Itu orang diijabah doanya. Sudah nalangsa, tapi dia beriman terhadap Allah. Didolim, isuk pakai to rasakan dan ngadolim. Allah menurunkan laknat, ajab mual kedai didinya keneh kadang-kadang. Ya sering kejadian, Pak. Jamaah sering banyak laporan, terutama saya sendiri, dihina seseorang. Ini yang paling aneh, kalau yang namanya cewek bangsa Parawan, mabuk yang menghina anak Darul Iman mendingan. Ini yang menghinanya orang rumah tangga. Orang yang sedang mantapnya, dasar si jelek, lu si suing, lu si segala macam. Rupanya sakit tuh anak, kunangon jadi liar, tak aku, eta awewe batur ku jelema nu dipoyok tadi. Nyaca ke truknya hideung, anu akhirna kena terjerumus. Itu gara-gara orang yang sedang iman terhadap Allah, dia memang rusak, lalu dihinanya salah seorang, bahkan orang itu sudah berumah tangga. Ini banyak kejadian. Dia benci kepada orang. Kenapa dia penasaran kepada anak itu? Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang didolim, orang yang dihina, yang dianiaya, itu doanya diijabah, syarat orang itu tidak musyrik. Yang kelima, doanya orang musafir, yaitu bid'awatul musafir. Orang yang musafir
Mudah-mudahan saya ini termasuk orang yang musafir. Artinya musafir itu orang yang sengaja dari suatu daerah berdakwah, berdoa ke suatu tempat seperti saya dari Tasikmalaya. Berdoa di suatu tempat itu doanya diijabah. Kalau memang ini gambaran saya ingin melaksanakan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsa wa min du'a'i la yusma wa min nafsi la tasba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang kita dilindungi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya dijabah. Wa min qalbin la yahsa. Ya Allah, lindungilah kami dari perut yang tidak pernah kenyang. Artinya tidak pernah bersyukur kepada ada apa yang yang ada. Itu kita mohon dilindungi. Wa min nafsi la taswa min qalbi la yahsa wa min du'a la yusma. Dan apabila kita mendoa, lindungilah kami dari doa yang tidak didengar Allah. Kita mohon segala doa didengar Allah. Dan arahkanlah dan berikanlah kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Berikanlah kepada kami sekalian ilmu yang bermanfaat. Wa amalan makbulah. Jika diamalkan, makbul. Diterima. Itu kalau mau doa itu mintalah kepada hati saya. Itu disebut doa ilmu. Hadirin kaum muslimin, kita teruskan. Jadi yang nomor 5 yaitu doaul musafir, doanya orang yang musafir, yang dakwahnya di perjalanan. Musafir itu perjalanan, safari. Lalu yang keenam, doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala, doa ibu kepada anaknya. Ibu bapak kepada anaknya. Maka alhamdulillah pula warga yang sudah masuk Darul Iman masing-masing satu jalur, satu jalan, satu doa. Alhamdulillah sang seanak. Setiap masing-masing anaknya berjuang tidak terlalu sulit dalam perjuangannya karena doa ibu sangat tajam kepada anaknya jika ibunya itu tidak musyrik. Jangan menganggap yang punya kewalat itu yang bisa celaka itu akibat anak celaka akibat menyakiti orang tua. Bisa celaka orang tua akibat tidak benar menerima amanat Allah. Bagaimana cara mendidik anak sebagaimana yang dibahas oleh Bapak Kiai tadi siang. Itu kita ada kewajiban terhadap anak kita. Kalau kewajiban dari Allah kepada anak kita tidak dipenuhi, maka akhirnya bukan anak yang kewalat orang tua kewalat oleh anak. Anak masuk surga, orang tua ke neraka. Itu nggak usah dibahas, tadi udah ada. Jangan mentang-mentang seperti sama kita berguru. Anak taat, si guru memberikan ajaran ngaco. Tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan Allah. Bukan hanya guru yang anak yang dilaknat oleh akibat kurang ajar kepada guru. Justru guru yang paling dahsyat, paling bawah nanti di neraka jahanam akibat mengajarkan kepada umat untuk menyesatkan, berbelok dari tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, naudzubillahi min dzalik. Lamun nggak bahas sekedar kawalat ya ku guru mah kudu hormat. Eta bungkul mah rugi itu anak buah. Bisa jamaah seperti sekarang. Jamaah semua masing-masing pengalaman masing-masing mempunyai guru. Lalu guru itu kita rasakan, kita alami mencampur aduk antara dan batil sehingga kita semua harus belok akidah kita, aturan yakin terhadap Allah
di mana saja Allah sedang susah kembali kepada Allah, sedang bahagia kepada Allah, kejadian kepada Allah. Lalu kita mempunyai guru, ada yang memberikan, jika kamu ada sesuatu malapetaka di jalan, sambat sajalah eyang. Itu guru yang paling bawah neraka jahanam. Sambat sajalah, nanti kalau ada sesuatu wujud mangsur. Jadi terjadi iyyaka na'budu wa wujud mansur nasta'inu cek tadi teh mah. Teu saeutik urang kulon anu ngalaman kitu. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani qadsallahu sirrau madad hadir tulungan ai Allah ka mana? Tah guru nu kitu bisa kawalat ku anak akibat anakna kapanggih jeung Darul Iman. Sabab apal guru aing baheula merek kieu berarti musyrik. Anu ayeuna cilaka guru kana cara asup ka Darul Iman. Susu ya, Nabi geda susu eta mah bisi arah. Ngaleut beuteun tegak teh. Sawios. Bios nyeri. Cek tadi disimpuring madakeur panganten bisa anu kacolok dabongan siang ngintip puas rasakeun. Teruskan. Contoh sakedik. Di antabisna manusia anu bakal asup neraka tutup lawang surga. Saur Kangjeng Nabi, istri-istri anu wani miwarang kacaroge. Ibu geura tobatan buru-buru. Haram jelema anu pernah miwarang kacaroge. Haram manusia yang pernah menyuruh kepada suami. Itu tertutup lawang surga. Kalau suaminya tidak adil, istrinya dia mau sembahyang, ibadah, lalaki tukang mabok dibalik nu kawalat lalakina tah. Ngeunah wae. Anu harus tanggung jawab lalaki membimbing, akibat anu akhirnya malah nyontohan salah seorang suami untuk bermacam-macam. Si istri pilu dan rindu menunggu sang suami sedang cerita bohong untuk mencari nafkah padahal dia sedang mabok. Akhirnya kesayangan sang istri kepada suami tidak diterima karena dia mabok, karena dia jadi iblis. Yang aturan Rasulullah, jika istri wani menyuruh, berani menyuruh, jangankan sampai melotot, sampai ngelawak, menyuruh saja. Tolong tuh anak pangku, itu haram masuk surga jika suami tidak ridho. Tapi kalau suaminya nyontohan tidak benar, bukan istri yang akan beranak. Allah yang memberikan amanat bahwa istri kamu itu adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba bunganya agama. Saya seorang suami tidak masuk neraka. Neraka itu kalau suaminya kurang ajar seperti itu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Darul Iman yang kami hormati. Terutama yang baru kenal seperti di Pondok Gede, banyak yang baru kenal sekarang, kebetulan sekarang hadir. Inilah bentuknya wajahnya yang krim ini si Haji Emun Tasikmalaya begini. Dan beginilah nada ceritanya. Maklum ini bukan keluaran dari pesantren, keluar dari namanya dari Gunung Galuh. Tapi ingatlah sabda Nabi, "Unzur ila man qala wala tanzur ila man qala." Jangan kamu lihat si Emon begitu bentuknya, tapi dengerin apa yang kamu katakan. Jika kamu mengerti dan itu sesuai cocok dengan aturan, insya Allah kamu yang merasakan manfaatnya. Di hadisnya bukan si Emon, siapa saja yang cerita. Jangan kamu lihat siapa yang cerita. Kemarin malam tadi, ini malam sekarang namanya ini ya. Kalau malam Minggu berarti malam tadi ya. Itu kebetulan Pak, acara pengajiannya dibarengi dengan hiburan orkes modern. Kalau sekarang ini betul-betul saya bersyukur nikmat ini saya ngomong. Tenang dan bebas. Itu malam Pak, pertama pembukaan acara dihibur oleh orkes. Yang kedua biasa susunan acara penceramah tunggal. Begitu saya naik, nih pemuda di samping kiri dan di depan, masya Allah, ngobrol, sengaja ngeledek bener-bener ngaji.
Akhirnya saya nada di situ berdakwah nada Jawa. Pertama saya pelan. Para pemuda saya mohon kalau mau ngobrol pindahlah tempat ke belakang. Masih malah nambah kenceng. Itu katanya di daerah itu kalau ada terlalu berni itu batu kayak hujan kan. Sekali lagi para pemuda yang senang ngobrol ini saya mau ngaji dulu, tolong pindah ke tempat lain. Dia kencengin, saya kencengin, saya gabrak meja. Para pemuda kurang ajar, lu mau ngajak kau naik ke panggung, cadu kau yang ditinggalkan dia panggung, kakarek jempek. Ulah disarwakan pendakwah Tasikmalaya seperti pendakwah Bakasian koroyong perempuan pada kia. Tai anjing setan kabeh naik sia ka panggung. Kakarek jempek. Allahu Akbar. Nepi ka kitu. Atuh rek nunggu hiburan bakal datang dihalangan ku pendakwah tuh kudu udah kurang ajar mah. Pan ngaganggu. Bersyukur terhadap Allah sangat tenang. Mudah-mudahan buka tenangan ya urang naon duduk sing jadi ilmu. Sing jadi ilmu, sing jadi dia dari kesababiah, tingkat keyakinan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Teraskeun jam 11. Dan nunutan tayanya. Alhamdulillah. Urang tukang nunutan, kuning loba di tukang, punten kabujuran Pak, bukan si lain yang di tukang. Bodoh teuing. Orang dapur, daramang, kan capean itu. Dan anu barokah na masak maraban urang, benar-benar barokah amin. Wabil khusus batuan doa khususna sing kuring ngarasa prihatin lamun pimpinan dieu sang istrina tahun enjing teu ditagikeun ibadah haji. Doakeun ti sadayana. Disuhunkeun doa sakali deui, mugi diijabah. Allahumma balikna. Mugi Gusti nganasikeun tahun nu bakal datang istrina pimpinan Darul Iman di tempatnya kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyannya walidiyatin solihah nas'alukal ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syariat sim kuring hakikatna mudah-mudahan ti Allah Subhanahu wa taala pasaid tahun isuk sing prihatin bersua berjuang kanggo milari nafkah kanggo ngobarakatkeun istri. Sebab dawuh Nabi man malaka zadan au rohilatan tabluquhu ila baitil haram falam yahuja fala alaihi ayyamuta yahudian wa nasranian. Ieu nu sangat prihatin. Sajalma nu ngamilik harta mampu keur ngalaksanakeun ka Masjidil Haram baik itu ngamilik harta nu teu disangka-sangka, ngamilik harta dina berupa emas, ngamilik harta dina harta naon bae bisa dijadikeun kanggo ongkos ka Masjidil Haram. Falam yahuja teu buru-buru ngalaksanakeun ibadah haji. Fala alaihi ayyamu tayahudian wa nasranian. Tinggal pilih Pak Said eta istri kewajiban urang ahli neraka kagusur da kewajibanana. Ai sorangan ngabangun mampu, ai pamajikan teu dijarahkeun. Wayahna tinggal pilih isuk pake tomor Yahudi atau Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tahun nu kapang nu sekarang upami ieu kalebetkeun lalai perhatian pimpinan urang. Subhanahu wa ta'ala. Sing dari doa ulah puasa rukun umat lingkas zaman Allah nu mampu ngagalakeun dudunya umat haji teu dilaksanakeun ka mabuk urang berarti nomor 5 naon nu mampu munggah haji can Islam pantes seperti kafir geus can Islam
Leras? Teu wajib nu teu mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib anjeun karena Allah. Alan nasi pikeun sakabeh manusia. Kudu karena Allah. Hijjul baiti man istata'a ilaihi ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Wajib karena Allah. Ada ulah karena ada tugas deh. Tugas mah jalan tapi boga rasa kewajiban.